Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita ketemu lagi ya. Kali ini masih di materi kita di eksponen, fungsi eksponensial. Nah, setelah kemarin kita melihat tentang sifat-sifat eksponen ya, kali ini kita melanjutkan di materi persamaan eksponen. Oke. Apa itu persamaan eksponen? Persamaan eksponen adalah persamaan yang eksponennya pangkatnya memuat variabel, atau persamaan di mana bilangan pokok atau eksponennya memuat variabel x. Jadi tidak melulu variabel x ya, yang penting variabel. Untuk menyelesaikan persamaan eksponen perlu menggunakan sifat-sifat eksponen. Makanya kemarin kita udah belajar nih sifat-sifat eksponen. Masih ingat ya? Oke, nanti kita bahas sebentar lagi, sedikit lagi ini ya. Sekilas lagi maksudnya. Sifat-sifat eksponen, masih ingat nih, jika A dan B adalah bilangan real ya, di mana A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama 0, serta M dan N bilangan rasional. Maka perhatikan di sini, jika kamu punya pangkat atau eksponennya pecahan, maka kita bisa bentuk menjadi bentuk akar. Lihat nih ya, A pangkat M per N. Nah, yang pangkatnya, yang penyebut yang N ya, penyebut menjadi luar akar. Nah, yang pembilang menjadi pangkat dari bilangan eksponen. Jadi jika A M pangkat N, maka bisa dituliskan menjadi akar N dari A pangkat M. Kemudian jika ada bilangan pangkat yang basisnya sama, nah maka kamu cukup menuliskan A pangkat ya, eksponennya kamu jumlahkan M tambah N. Jika kamu punya bilangan ya, bilangan dikalikan kemudian dipangkatkan, itu sama aja dengan bilangannya masing-masing dipangkatkan dengan N baru dikalikan ya. Terus jika pangkat nih, bilangan berpangkat dengan basis sama kemudian dibagi, maka cukup dituliskan basis pangkatnya dikurang. Oke. Nah, kemudian jika ada pembagian dipangkatkan N, maka A pangkat N dibagi B pangkat N. Jadi masing-masing bisa dipangkatkan kemudian dibagi. Nah, yang ini, jika ada pangkat, bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Dan ini tidak lupa, ini karena nanti bisa sering kamu lihat A pangkat negatif N, maka itu bisa kamu tulis dengan 1 per A pangkat N ya. Jadi kalau negatif kamu langsung ambil 1 per. Nah, ini pangkatnya tinggal ditulis A pangkat N gitu ya. Oke, ini adalah sifat-sifat dari eksponen. Lalu coba kita lihat, ada beberapa bentuk terkait dengan persamaan eksponen. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, kemarin dari yang kita sudah bahas ya, tapi kita ulas lagi. Bentuk yang pertama, jika kita punya A pangkat fx sama dengan 1. Perhatikan di sini. Basisnya A ya, eksponennya atau pangkatnya adalah fx sama dengan 1. Maka ya, bisa kita lihat di sini ada bilangan pangkat, di sini adalah 1. Nah, di sini ya, jika A pangkat fx sama dengan 1 ya, A-nya adalah bilangan positif dan A tidak sama dengan 1, nih ya syaratnya, maka fx sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan 1 nih. Nah, 1 ini kan sesuatu bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, jadi A dipangkatkan berapa biar jadi 1? Oke, jadi fx-nya sama dengan 0. Kita lihat di sini nih. Di sini tentukan himpunan penyelesaian. Biasanya soalnya bentuknya seperti ini ya. Tentukan himpunan penyelesaian jika 8 per 13 pangkat 2x kuadrat plus 5x min 12 sama dengan 1. Nah, maka kita pakai sifat yang ini ya. Gimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Nah, berarti pangkatnya ini ya. Nah, kalau yang bentuk ruas kanan 1 itu bisa boleh nggak saya tuliskan jadi 8 per 13 pangkat 0? Betul ya, karena semua bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, ini basisnya otomatis sama, maka kita fokus ke bagian eksponen atau pangkatnya. 2x kuadrat plus 5x min 12 sama dengan 0. Nah, inilah kamu gunakan faktorisasi
aljabar. Balik lagi, ketemu lagi ya. Materi kapan? Materi SMP kelas 2, faktorisasi aljabar. Nah, 2x kuadrat per 5x min 12 kamu faktorkan, maka kita akan mendapatkan 2x min 3 x plus 4 ya. Bilangan yang dikalikan hasilnya adalah berapa nih? Nah ya, negatif 2, berarti negatif 24, dijumlahkan hasilnya 5 ya. Ini kalau kamu kalikan satu persatu nanti hasilnya yang di atas. Nah dari sini berarti 2x min 3 ya, 2x min 3 sama dengan 0, x nya sama dengan 3 per 2 atau 1/2. Yang ini juga x plus 4 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan negatif 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4,1/2 ya. Itu adalah bentuk yang pertama. Perhatikan ya di sini ya, kalau suatu bilangan eksponen sama dengan 1, maka fx-nya sama dengan 0. Oke, lanjut. Bentuk yang berikutnya. Bentuk yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah ini, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p dengan A positif dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan p. Lihat ya, basisnya sama. Kalau basisnya sama, maka pangkatnya sama. Nah, tentukan himpunan penyelesaian. Contohnya ini nih. Nah, makanya kamu harus tahu sifat-sifat eksponen, karena nanti bentuknya seperti ini. Kalau kita nggak tahu sifat eksponen, nanti bisa susah ya. Di sini adalah akar 6 dari 125 pangkat 2x kuadrat min 12x plus 8. Yang di ruas kanan 1/625. Nah ini kan basisnya belum sama nih ya. Harus kamu buat basisnya biar sama ini ya, A sama A. Nah ini basisnya harus sama dulu nih. Gimana caranya? Oke, kita lihat ya. Akar 6 dari 125 2x kuadrat min 12x plus 8 sama dengan 625. Nah yang ini kita jadikan bilangan 125 itu 5 pangkat 3. Nah yang akar 6 ini adalah pangkat 1/6, betul? Karena pangkat pecahan. Oke, yang ini berarti 1/5 pangkat 4 ya. 5 pangkat 4, 1/5 pangkat 4. Nah, yang ruas kiri ini ada pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikalikan. Yang dikalikan yang mana? 3 dengan 2 jadi 6, 3 dengan 12 jadi 36, 3 dengan 8 jadi 24 gitu ya. Terus yang ini, karena ini 1/5 pangkat 4, berarti sama dengan 5 pangkat negatif 4. Nah, sekarang kita perhatikan nih. Ini ada pangkat dipangkatkan, tadi gimana caranya? Pangkatnya dikalikan, jadi 6 dikali 1/6 hasilnya 1 ya. Negatif 36 kali 1/6 jadinya negatif 6. 24 dikali 1/6 jadinya 4. Jadi kita punya 5 pangkat x kuadrat min 6x plus 4 sama dengan 5 pangkat negatif 4. Nah ini ya saudara-saudara, basisnya sudah sama. Kalau basisnya sama, otomatis pangkatnya atau eksponennya juga sama nilainya. Jadi kita bisa tulis x kuadrat min 6x plus 4 sama dengan negatif 4. Nah ini, jadi x kuadrat min 6x plus 8, kenapa? Negatif 4 pindah ke sana, jadi plus 4. Nah ini faktorisasi lagi. X kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Kita faktorisasi jadinya berapa nih? X min 2 dengan X min 4. X min 2 sama dengan 0, jadi X nya sama dengan 2. X kurangi 4 sama dengan 0, jadi X nya 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,4. Oke. Ya, kita lanjut ke bentuk berikutnya. Nah, bentuk berikutnya adalah ini bentuk ya. A pangkat fx, A pangkat gx. Perhatikan basisnya sama. A pangkat fx, A pangkat gx. Nah, A-nya positif, A-nya tidak sama dengan 1. Ini juga hampir mirip ya dengan yang tadi ya. Nah, sama ya. Basisnya harus sama, maka fungsinya sama. Bedanya dengan yang tadi apa ya?
Ya, yang tadi itu di ruas kanan dan ruas kirinya bukan fungsi. Kalau ini dua-duanya fungsi. Kalau yang tadi ruas kirinya fungsi, ruas kanannya konstanta. Nah, sekarang sama-sama fungsi. Ya, tidak beda jauh. Contoh soalnya seperti ini ya, 7 pangkat X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 49 pangkat X plus 2. Gimana caranya? Nah, kita lihat nih. Basisnya arahnya kita harus samakan dulu. Ini 7, ini 49. Nah, kita udah curiga 49 itu adalah 7 pangkat 2. Jadi kita bentuk jadi 7 pangkat 2 dipangkatkan X plus 2. Nah, pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali. Jadi 2X plus 4. Nah, kalau sudah begini, ini 7 pangkat, ini 7 pangkat, otomatis pangkatnya sama nilainya. X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 2X plus 4. Nah, ini tinggal pindah ruas nih. Nah, 2X pindah ke sini jadi negatif 2X, makanya berubah jadi negatif 5X. Min 10 ini pindah ke sana jadi negatif 4, jadinya negatif 14. Nah, kita faktorisasikan, ketemu X plus 2, X min 7 sama dengan 0. Kalau masih ada yang bingung dengan cara memfaktorisasi, boleh kamu lihat materi di kelas 8-nya ya, SMP di kelas 8 kamu lihat ada faktorisasi. X plus 2 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan negatif 2. X min 7, X kurang 7 sama dengan 0 berarti X-nya 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,7. Oke, itu untuk 3 bentuk yang pertama ya, untuk bentuk persamaan eksponen. Kita akan lanjutkan di bentuk yang berikutnya. Ya, ini prinsipnya kita lihat bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, fx-nya ternyata fx-nya sama nih, cuma basisnya beda. Ya, syaratnya A-nya positif, A-nya tidak sama dengan 0, B-nya positif, B-nya tidak sama dengan 1. Oh, A-nya tidak sama dengan 1, maaf. Maka fx sama dengan 0. Kenapa? Coba kita lihat. Ini A pangkat sesuatu, ini B pangkat sesuatu. Biar bisa sama nilainya harus dipangkatkan berapa dong? Nah, pangkatkan 0 aja. Iya, karena sesuatu dipangkatkan 0 itu otomatis nilainya akan sama dengan sesuatu dipangkatkan 0. Nah, ini kan sama nih fx-nya, berarti fx-nya sama dengan 0. Syaratnya A sama B-nya boleh beda, tapi fungsinya harus sama. Nah, ini contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 7 pangkat X kuadrat min 3X min 10, di sini 11, X kuadrat min 3X min 10. Ini basisnya beda ya, saudara, 7 ini 11. Nah, karena fungsinya sama nih, pangkatnya sama, maka kita langsung kerjakan saja, pangkatnya sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. X plus 2, X min 5 sama dengan 0, maka X-nya negatif 2 atau X-nya sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 2,5. Oke, itu bentuk 4 bentuk pertama. Kita akan lanjutkan untuk bentuk yang berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap simak terus videonya.